Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Kurnianti. Saya berdinas di SDN Lebak Bulus 04 dan mengampu mata pelajaran PJOK. Saya adalah salah satu peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dan di sini saya akan berbagi pengalaman, menganalisis serta merefleksikan hasil wawancara saya kepada 2 kepala sekolah. Yang pertama ada Ibu Haja Suharni SPD SDMM. Beliau adalah kepala sekolah di tempat saya berdinas, yaitu di SDN Lebak Bulus 04. Dan karena saya mengajar di 2 tempat, jadi saya memilih Ibu Yani Supraptiningsi SPD. Beliau adalah kepala sekolah saya di SDN Pondok Labu 16. Adapun hal-hal menarik yang muncul selama proses wawancara menurut saya, yang pertama adalah kematangan emosi. Tidak dipungkiri bahwa seiring berjalannya usia serta banyaknya pengalaman membuat Ibu Yani dan Ibu Harni menjadi dewasa dan matang dalam pengambilan keputusan, serta memikirkan vision jauh ke depan, tidak hanya keputusan yang diambil sesaat, namun juga memikirkan konsekuensi yang muncul apabila keputusan tersebut diambil. Ketika wawancara dengan Ibu Suharni mengangkat satu kasus yang cukup menonjol dalam karir beliau sebagai kepala sekolah. Salah satu murid kami mengalami kecelakaan tidak sengaja ditendang oleh murid kami yang lain. Yang dilakukan adalah Ibu Harni mengunjungi ke rumahnya langsung sore itu juga bersama wali kelas dan beberapa dewan guru. Bu Harni memastikan kondisi anak tersebut baik-baik saja. Yang kedua adalah beliau melakukan mediasi. Mediasi dilakukan di sekolah karena merupakan tempat kejadian dan merupakan tempat yang netral. Padahal salah satu wali murid akan berusaha menyelesaikan di luar sekolah. Hal ini tidak kami perkenankan sehingga memastikan bahwa penyelesaiannya ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, Ibu Harni melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, orang tua yang terlibat dan orang tua yang menjadi korban. Di sini Ibu Harni dengan memohon kebijaksanaan dari kedua belah pihak, memberitahu bahwa ketiganya adalah murid yang baik, ketiganya ada murid yang sama dan mendapatkan hak dan kewajibannya yang sama. Ketika orang tua korban meminta konsekuensi yaitu skorsing 1 bulan, hal ini ditentang oleh Ibu Suharni dikarenakan sekolah memiliki tata tertib yang berlaku yang sudah diberitahukan di awal tahun ajaran. Jadi ada tahapan dalam pengambilan keputusan dalam konsekuensi. Yang pertama itu kita melakukan teguran lisan terlebih dahulu, kemudian yang kedua teguran tertulis, yang ketiga belajar di rumah, dan yang keempat dikembalikan ke orang tua. Jadi Ibu Harni mengikuti tahapan tersebut. Menurut saya itu satu tindakan yang baik, yang bijak karena sudah mengikuti aturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Harni dan Ibu Wakil Kesiswaan juga melakukan penggantian biaya pengobatan kepada si korban. Kemudian selanjutnya adalah kepada si pelaku sudah dikenakan dikenakan konsekuensi administrasi, yaitu menandatangani surat pernyataan yang bermaterai serta mendapatkan pembinaan dari guru agama, guru olahraga, serta wakil kesiswaan. Tahapan-tahapan ini menurut saya sudah sangat sesuai dengan 4 paradigma dilema etika, yaitu keadilan lawan kasihan. Di satu sisi kita kasihan juga terhadap korban, dan di sisi lain kita juga memperhatikan keadilan daripada murid kami yang melakukan kecelakaan tersebut. Walaupun tidak sengaja,
namun hak dan kewajiban dari ketiga siswa tersebut harus tetap kami penuhi. Kemudian paradigma selanjutnya yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kami juga, Ibu Suharni juga memikirkan bagaimana dampak konsekuensi yang ditimbulkan apabila kita memberikan hukuman yang terlalu berat kepada pelaku, bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak akan baik bagi dampak sosialnya, kemudian teman-temannya juga akan mengejek seperti itu. Nah, kepada si korban juga seperti itu. Apabila kita mengikuti maunya orang tuanya korban, maka Ibu Harni berpikir bahwa nanti korban akan besar kepala dan dia juga akan dijauhi oleh teman-temannya karena dia melakukan mengintimidasi bagaimana konsekuensi itu diatur. Jadi sekolah tetap memiliki panutannya sendiri. Kemudian Ibu Suharni juga bertanya pada idola, yaitu orang yang dianggap mampu dan di atas, memiliki biasanya pangkatnya lebih di atas Ibu Suharni, yaitu Bapak pengawas. Nah, saat itu Bapak Prawoto sebagai pengawas wilayah kami menguatkan Ibu Harni bahwa keputusan yang diambil sudah cukup tepat. Demikian. Hasil wawancara saya dengan kepala sekolah kedua yaitu Ibu Yani Supraptiningsih adalah beliau berusaha untuk selalu menjaga rahasia daripada oknum yang terlibat dalam suatu masalah. Kemudian beliau juga mencari penyebab serta menggali dari berbagai informasi. Misalkan tidak hanya dari segi korban, namun juga dari pelaku dan saksi-saksi yang terlibat dan melihat kejadian tersebut. Kemudian beliau juga memiliki tahapan daripada konsekuensi. Yang pertama sama teguran lisan, kemudian ada teguran tertulis. Teguran tertulis ini bisa ditandatangani oleh kepala sekolah saja dan diketahui apabila sudah berlanjut dan terulang kembali akan ditandatangani oleh pengawas atau kasatlak. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa sebagai pemimpin tidaklah usah malu untuk meminta maaf kepada orang lain. Apabila dirasa diri itu memiliki kesalahan, jangan ragu untuk meminta maaf dan merevisi daripada kebijakan yang telah diambil. Kemudian beliau juga memberi pesan bahwa pendekatan kekeluargaan merupakan jalan yang lebih baik daripada kita harus mengkonfrontir atau berkelahi dan beradu pendapat di hadapan orang-orang. Kemudian waktu penyelesaiannya ini sedikit berbeda dengan Ibu Suharni. Apabila Ibu Suharni mencoba menarik diri terlebih dahulu dan memikirkan serta berdiskusi dengan Dewan Guru, kalau Bu Yani tidak. Bu Yani berusaha menyelesaikan masalah secepatnya dan saat itu juga serta diminimalisir orang yang terlibat dan mengetahui. Kemudian ada beberapa pesan juga dari beliau. Kita diminta untuk berkaca pada kebaikan, kemudian bersaing secara sehat, tidak berpihak pada kelompok tertentu, bersikap netral, serta legowo, sabar, bersyukur, dan berusaha sebaik mungkin menjalankan amanah manajerial sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang sudah Ibu Yani dan Ibu Harni lakukan adalah yang pertama adalah keputusan tersebut berpihak pada murid, memastikan hak dan kewajibannya itu terpenuhi, kemudian itu tidak melanggar norma atau etika yang berlaku di lingkungan sekolah kita. Kemudian memang terkadang satu kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang, namun seminim mungkin keputusan tersebut bisa berlaku dan dilaksanakan kepada seluruh pihak sekolah. Saya sendiri tentunya masih
jauh pengalamannya, masih minim pengalamannya. Namun apabila saya dihadapkan pada satu dilema etika, mungkin saya akan membuka-buka kembali apa yang saya pelajari di modul 3.1 ini, dari mulai paradigma dilema etika. Saya akan melihat terlebih dahulu, ini individu lawan masyarakat kah, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau keadilan melawan belas kasihan, dan efek yang ditimbulkan jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu keputusan berbasis akhir, keputusan berbasis peraturan, dan keputusan berbasis rasa peduli itu ditegakkan. Apabila masih ragu juga, maka saya akan melihat pada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, seperti nilai-nilai apa yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian pengujian benar atau salah, ada uji legal, uji regulasi, intuisi, serta uji yang apabila diterbitkan di satu media sosial seperti itu. Kemudian uji panutan atau idola, tentunya saya akan banyak melakukan hal tersebut ya, uji panutan atau idola. Saya akan meminta pendapat dari orang-orang di sekitar saya, seperti guru-guru senior, mantan dan sebagainya, rekan-rekan yang bisa saya percayai juga. Kemudian pengujian paradigma benar atau salah, adanya investigasi opsi trilema. Kemudian saya akan meninjau lagi keputusan dan merefleksikannya. Saya sendiri tentunya masih jauh pengalamannya, masih minim pengalamannya. Namun apabila saya dihadapkan pada satu dilema etika, mungkin saya akan membuka-buka kembali apa yang saya pelajari di modul 3.1 ini, dari mulai paradigma dilema etika. Saya akan melihat terlebih dahulu, ini individu lawan masyarakat kah, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau keadilan melawan belas kasihan, dan efek yang ditimbulkan jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu keputusan berbasis akhir, keputusan berbasis peraturan, dan keputusan berbasis rasa peduli itu ditegakkan. Apabila masih ragu juga, maka saya akan melihat pada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, seperti nilai-nilai apa yang bertentangan, kemudian siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian pengujian benar atau salah, ada uji legal, uji regulasi, intuisi, serta uji yang apabila diterbitkan di satu media sosial seperti itu. Kemudian uji panutan atau idola, tentunya saya akan banyak melakukan hal tersebut ya, uji panutan atau idola. Saya akan meminta pendapat dari orang-orang di sekitar saya, seperti guru-guru senior, mantan dan sebagainya, rekan-rekan yang bisa saya percayai juga. Kemudian pengujian paradigma benar atau salah, adanya investigasi opsi trilema. Kemudian saya akan meninjau lagi keputusan dan merefleksikannya.